Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai sekarang ini. Kita akan bersekutu pada pagi hari ini dan merenungkan akan firman Tuhan. Dan mari kita mulai, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu. Ya Tuhan terima kasih seluruh hidup kami ini. Semua pertolongan-Mu dan berkat-Mu, kami masih hidup, masih kuat, dan diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu pada pagi hari ini dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan kepada kami. Layakanlah kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dan kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk memahami, mengerti, dan dimampukan melakukan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam Mazmur 89 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Judulnya, Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan, orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul Kasih Setia Tuhan. Di bait yang pertama atau ayat yang pertama berkata demikian, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. Di dalam ungkapan ini yang mau ditekankan bukan hanya kasih Tuhan, tetapi juga setianya, yakni kesetiaannya di dalam mengasihi. Tuhan itu selalu mengasihi, tidak pernah tidak. Dan tentu saja Tuhan bisa murka, Ia bisa kecewa, Ia bisa sakit hati, Ia bisa menghukum kita, tetapi semua itu Ia lakukan dalam kasih dan dengan kasih. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun demikian saudara, Tuhan tidak sama dengan manusia. Manusia, kalau kita sakit hati, apalagi kalau sudah patah arang, dendam kepada seseorang, kita tidak bisa lagi mengasihi. Jangankan mengasihi, membayangkan wajah orang itu saja, kita sudah dikuasai rasa geram melihatnya. Yang memenuhi pikiran kita hanya ingin membalas, hanya ingin supaya orang yang menyakiti kita itu kita balas. Semakin dia sakit, semakin senang kita. Tetapi Tuhan kita tidak demikian. Allah kita dalam keadaan apapun, Ia tetap setia. Dalam keadaan apapun, Tuhan tetap mengasihi. Kalimat pujian kepada Allah yang paling dikenal umat Israel, sejak mereka bisa berbicara, ialah seperti yang kita baca di dalam Mazmur 18, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahkan ini yang lebih luar biasa lagi. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 dikatakan demikian. Jika kita tidak setia, ia
atau dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, apa maksudnya? Kasih setia Tuhan itu telah begitu menyatu dengan hakikat dan jati diri Tuhan itu sendiri. Karena itu saudara, ia tidak mungkin tidak setia. Ia tidak mungkin tidak mengasihi. Juga ketika kita tidak setia dan tidak mengasihinya. Bahkan juga ketika kita tidak bisa mempercayai lagi bahwa Allah itu kasih dan setia. Nah saudara, seringkali kita meragukan kasih setia Allah itu. Terutama ketika kalau kesulitan, persoalan menerpa kehidupan kita. Ketika kita melihat ke kanan dan ke kiri, kita mencari pertolongan. Nah, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 121, kita berteriak, mataku memandang ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku? Kita bertanya, dari mana datang pertolongan pada saat-saat yang sulit? Saudara, karena itu saudara, ketika pada pagi hari ini kita mengatakan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Sebenarnya kita mesti bertanya dalam diri kita. Dalam keadaan kita sekarang ini, mungkinkah kita benar-benar menyanyikan kasih setia Tuhan? Mungkinkah kita benar-benar bersyukur bahwa Allah itu mengasihi kita dan ia tetap setia? Saudara, di dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, keluarga, hidup bermasyarakat, saudara, kita mempunyai banyak alasan yang sah untuk mengeluh. Kita ini masih hidup di dalam dunia ini. Kita belum lagi tiba di surga. Namun demikian saudara, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini mengingatkan bahwa di dalam iman kita tetap mempunyai alasan untuk percaya kepada Tuhan. Dan oleh karena itu kita menyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setianya yang tidak pernah berubah. Nah, ini memang sulit. Apalagi karena keadaan-keadaan yang kita alami, yang sukar sekarang ini. Karena itu saya katakan tadi, di dalam iman. Dalam iman artinya saudara, bahwa di balik semua yang mencemaskan kita, di balik semua yang kita alami, kesukaran, persoalan yang sedang kita hadapi ini, kita boleh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap bekerja, bahwa kasih Tuhan tetap bekerja, bahwa Tuhan ikut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihinya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman kita mengajak kita untuk melihat kehidupan ini dari sudut pandang yang berbeda. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Karena itu saudara, selalu ada pengharapan bahwa Tuhan itu selalu lebih besar dari setiap persoalan kita. Selalu lebih besar dari sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi. Di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9, di situ dikatakan firman Tuhan berkata, siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekeliling. Saudara, pernyataan ini tidak berarti bahwa pengharapan itu akan terwujud dengan sendirinya. Tidak, saudara. Allah saja mesti bekerja keras untuk mewujudkannya. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, di sana dicatat bahwa anak domba Allah itu harus bertempur mati-matian dan habis-habisan. Nah, demikian juga kita harus berjuang dan mau berjuang dalam hidup ini. Berani berjuang. Tuhan tidak menyediakan jalan yang akan kita tempuh itu jalan yang mulus, jalan yang lurus, yang tidak ada hambatan. Tetapi jalan yang akan kita tempuh dalam hidup ini penuh dengan perjuangan, kerja keras. Ada harga yang harus kita bayar.
Ada peluh yang keluar. Kalau perlu dengan darah kita bayar. Ini tidak pernah mudah. Tetapi saudara juga tidak akan pernah sia-sia. Kita ingat firman Tuhan yang mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup ini jangan hanya berjuang untuk hidup. Walaupun tentu ini sah-sah saja. Hidup ini jangan cuma berjuang untuk hidup, tetapi hidup untuk berjuang. Berjuang dengan keras. Kita harus berjuang dalam menghadapi segala persoalan, segala perjuangan kita. Dan dengan iman kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dengan iman Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita mampu menghadapi dan melewatinya. Kita percaya bahwa Allah itu setia. Justru di tengah-tengah perjuangan kita itu kita merasakan manisnya penyertaan Tuhan. Kita mengalami manisnya, indahnya kasih setia Tuhan di tengah-tengah perjuangan kita. Menjalani hidup ini dengan setia, dengan percaya kepada Allah kita. Dan kita akan menikmati akan pertolongan daripada Allah kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tingkatkan kualitas iman kita. Marilah kita tingkatkan kualitas kita sebagai pemenang, sebagai pejuang. Dan di situ, di dalam perjuangan kita itulah, kita akan mengalami indahnya kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya di dalam menghadapi hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Tetapi kita percaya bahwa Allah setia dan mengasihi kita. Dan biarlah kita selalu berkata, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau memberikan firman-Mu untuk kami, untuk boleh kami renungkan. Engkau berkata-kata kepada kami, mengingatkan setiap kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Kasih setiamu turun-temurun selama-lamanya tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi yang kami alami, Engkau tetap setia dan mengasihi kami. Engkau tetap menyertai kami dan menolong kami. Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih hidup sampai sekarang ini. Bukan karena kekuatan kami, tetapi justru karena Engkau yang menyertai kami. Walaupun banyak sukar, banyak sekali masalah, banyak kesulitan kami hadapi. Tetapi dengan pertolongan-Mu, kami dapat melewati hari demi hari. Engkau terus mencurahkan berkat-Mu untuk boleh kami nikmati. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami. Ada banyak jemaat yang kehilangan pekerjaan Tuhan, yang kesulitan. Mohonlah kiranya Engkau yang memberikan kekuatan. Mohonlah kiranya Engkau Tuhan yang memberkati dan memberikan jalan keluar dan menguatkan iman. Kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu sehingga kami dapat menikmati hari-hari kami. Dan Engkau kiranya menguatkan hati kami untuk percaya dan setia kepadamu. Berkatilah usaha pekerjaan jemaat. Berkati keluarga demi keluarga. Berkatilah keluarga yang sedang ada di dalam kesulitan. Berikan jalan keluar. Demikian juga mereka yang sakit. Kami mohon jamahan daripada Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang menyembuhkan dan menguatkan akan iman mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin.